Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu budaya lokal dalam perspektif teoritas dan prasangka sosial. Teman kelompok saya itu saya sendiri, Valdi Cinta dan Ira Syahrani. Teori identitas. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran atau pemikiran kritis yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dengan mana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling menghubungkan. Identitas menurut Stella Tomei merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Teori identitas dikemukakan oleh Sheldon Steker pada tahun 1980. Teori mendapatkan paritanya pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat. Individu dan masyarakat dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Jenis-jenis identitas. Satu, identitas seksual gender. Satu, identitas seksual. Dua, identitas gender. Tiga, identitas pribadi. Empat, identitas agama. Dan lima, identitas sosial. Status identitas. Menurut James Mercia, merupakan seorang ahli yang mengembangkan lebih jauh teori perkembangan tes Erikson dan menarik kesimpulan bahwa teori Erikson terdiri dari 4 status identitas, yaitu penyebaran identitas, 2 penyitaan identitas, 3 penundaan identitas, dan keempat pencapaian identitas. B. Prasangka sosial. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awal istilah ini merujuk pada penilaian berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenan dengan masyarakat. Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas. Secara umum, definisi sosial bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat atau sikap masyarakat secara umum. Ciri-ciri prasangka sosial. Ciri-ciri prasangka sosial menurut Brigham dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Ciri-ciri dari prasangka sosial berdasarkan penguatan perasaan in-group dan out-group adalah satu, proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Dua, kompetisi sosial. Tiga, penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain yang pengaruh perspektif selektif dan ingatan masa lalu. 5. Perasaan frustasi atau scope weighting. Dan 6. Agresi antar kelompok. Dan dogmatisme. Sumber-sumber prasangka sosial. Prasangka sebagai suatu sikap mempunyai berbagai macam sumber yang menjadi penyebab. Prasangka terhadap orang lain juga mungkin saja disebabkan faktor situasional, tetapi yang jelas tidak hanya satu faktor saja yang berperan. Beberapa faktor prasangka yaitu kompetisi dan peran belajar sosial. Pandangan dari sudut pandang. Sudut pandang individu prasangka dapat timbul dari individu terhadap individu lain dalam satu kelompok sosial. Sudut pandang masyarakat. Prasangka dapat terjadi dalam kelompok masyarakat yang meyakini
toleransi maupun yang meyakini rasisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. 1. Pengaruh kepribadian. 2. Pendidikan dan status. 4. Pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. 4. Pengaruh kelompok. 3. Pengaruh politik dan ekonomi. 6. Pengaruh komunikasi. 7. Pengaruh hubungan sosial. Teori prasangka sosial. Prasangka merupakan hasil dari interaksi sosial, maka prasangka sebagian besar disebabkan oleh faktor sosial. Berikut terdapat beberapa teori psikologi yang dapat menjelaskan faktor-faktor sosial yang telah dijelaskan di atas dan dapat menyebabkan muncul prasangka dan mengapa prasangka muncul dalam interaksi sosial, yaitu teori konflik realistik, teori belajar sosial, teori kognitif, dan teori psikodinamika. Teori kategori sosialisal, teori perbandingan sosial, teori biologi, dan deprivasi relatif. Cara mengurangi prasangka sosial. Terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah prasangka tersebut, yaitu melakukan kontak langsung, mengajar pada anak yang tidak dibenci, mengoptimalkan peran orang tua, menyadarkan individu untuk belajar membuat perbedaan tentang individu lain. Alasan-alasan yang mendasari hukum dapat mengurangi prasangka adalah hukum menjadi perbuatan ilegal, sehingga akan mengurangi tindakan yang memojokkan pada kehidupan anggota-anggota minoritas. 2. Hukum membantu untuk menetapkan atau memanfaatkan norma-norma dalam masyarakat, yaitu hukum berperan dalam mendefinisikan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam masyarakat. Hukum yang mendorong konformitas terhadap perilaku yang non-diskriminatif, yang memungkinkan pada dirinya akan menghasilkan internalisasi sikap dan tidak berprasangka melalui proses persepsi diri atau pengurangan desensitisasi. Dampak prasangka sosial. Menurut Ross, dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi khususnya. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Selanjutnya, menurut Steplan, menguraikan bahwa prasangka sosial tidak saja mempengaruhi perilaku orang dewasa tetapi juga anak-anak, sehingga dapat membatasi kesempatan mereka berkembang menjadi orang yang memiliki toleransi terhadap kelompok sasaran, misalnya kelompok minoritas. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih forum kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 4 atas penyajian makalahnya yang saya rasa isi dari makalah kelompok 4 ini sangat lengkap ya. Saya lihat tadi, saya perhatikan mulai dari pembahasan definisi mengenai identitas sosial, kemudian juga prasangka sosial. Tapi saya ingin bertanya, apakah kelompok 4 ini hanya satu orang ya? 2, Pak. Nggak masuk Kak Ira Isarani, Pak. Nggak aktif kuliah di WA-nya, Pak. Tapi apakah temannya itu membantu membuat makalah atau hanya Anda sendiri? Membantu, Pak. Membantu ya? Ya, Pak. Alasannya tidak masuk di Zoom ini karena? Enggak tahu juga, Pak. Habis kutanya Pak Ira Sahrani, Pak. Mungkin bisa disampaikan ya supaya saya bisa berikan nilai bisa aktif di Zoom, di WA ya nanti untuk diskusi. Ya, Pak. Supaya tetap ada nilai meskipun alfa. Saya anggap alfa kalau tidak hadir di Zoom ya. Tapi tetap ada nilainya kalau mengerjakan makalah dan aktif berdiskusi ya. Terima kasih ya kepada kelompok 4
menarik tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 4, khususnya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Ini menarik untuk dibahas ya. Ada juga tadi disebutkan jenis-jenis identitas sosial. Nah ini mungkin nanti di grup WhatsApp bisa menjadi semacam bahan diskusi ya, karena adik-adik mahasiswa bisa bertanya apa yang jenis-jenis dan bagaimana mungkin kelompok 4 nanti di grup WhatsApp bisa memberikan contoh-contoh ya yang konkret di lapangan apa yang dimaksud dengan identitas sosial. Baik, saya menambahkan materi pada hari ini terkait dengan identitas sosial supaya